نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masih pada halaman 94 dari keterangan yang disebutkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah wa aidan yastadilluna bil ayati allati fi suratil maidah, dan juga mereka berdalil, yaitu kaum musyrikin kuburiyin berdalil dengan ayat yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah al-wasilah kepadanya. Pembahasan kita ini ya ikhwan, masih pada pembahasan yang kemarin disebutkan mereka dari kalangan kuburiyin berdalil dengan ayat ulaikal ladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka berdalil dengan ayat ini bahwasannya ayat ini menunjukkan tentang kebolehan membuat perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya siapa? Al-mauta was-salihin wal auliya min dunillah. Mereka menganggap bahwasannya al-wasilah yang disebutkan dalam ayat yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka menganggap lafaz wasilah di situ adalah wasilah yang mereka berada padanya. Apa wasilah yang mereka padanya? Yaitu wasithah bainahum wa bainallah, yaitu perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal al-wasilah yang dimaksudkan dalam ayat itu apa? Al-qurbah, ya. Ma yuqarribu bainahum wa bainallah, sesuatu yang bisa mendekatkan antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Amal soleh, ya. Nah, kemudian mereka juga kadang berdalil dengan suatu ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah al-wasilah kepadanya. Fayaz'umun annal wasilah fil mawdi'ain, sehingga mereka menganggap bahwasannya wasilah pada dua ayat tadi, pada dua tempat tadi, yaitu pada surat yabtaguna ila rabbihimul wasilah dan ayat wabtaghu ilaihil wasilah, mereka anggap bimakna ittihadil anbiya awil maqburin awis salihin syufa'a wa wasata bainahum wa bainallah. Ya, jadi menurut mereka makna wasilah yang disebutkan pada dua ayat tersebut adalah menjadikan para nabi, orang-orang yang sudah dikubur atau orang-orang soleh sebagai pemberi syafaat dan perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Faham sampai sini? Nah, kalau antum faham sampai sini,
ya. Apa yang disebutkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah itu nyata di kehidupan masyarakat kita ini tadi. Sebagian orang ketika mereka melakukan thalabus syafa'ah min dunillah, mereka terkadang berdalil dengan ayat yang kita sebutkan ini tadi. Namun apakah benar tafsir wasilah pada dua ayat ini bermakna wasito bainahum wa bainallah? Qala Syekhuna Al-Adani rahimahullah, wa amatu ahlil ilmi min jami'il funun, mayoritas para ulama min jami'il funun, dari segala bidang ilmu, ala annal wasilah huna, bahwasannya wasilah di sini huwal amalus salih, adalah amal saleh, alladzi tawaffara fihi syaratul ikhlasi wa syaratul mutaba'ah lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mereka para ulama mengatakan bahwasannya wasilah yang dimaksud pada ayat ini adalah amal soleh, yaitu amal soleh yang padanya terpenuhi syarat ikhlas dan syarat mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadha alladhi yuqarribu ila Allah, inilah yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Wa hadhihi hiyal wasilatus syar'iyyah, dan ini pula yang dikenal dengan wasilah asy-syar'iyyah. Wa ammal wasilatus syirkiyah, adapun wasilah asyirkiyah, fahiyah, yaitu ittikhadul andadi wasyufa'a wal wusata bainahum wa bainallahi azza wa jalla, falihadza yatabayyanu lana. Wa ammal wasilatus syirkiyah, adapun wasilah syirkiyah, apa wasilah syirkiyah? Ittikhadul andad wasyufa'a wal wusata bainahum wa bainallah, yaitu membuat tandingan, membuat pemberi syafaat, membuat perantara antara mereka dan Allah azza wajalla. Jadi al-wasilah itu punya dua makna. Yang pertama maknan hak, makna yang hak. Apa makna yang hak? Yaitu al-wasilatus syar'iyyah. Apa wasilah syar'iyyah? Hiyal amalus salih, yaitu al-amalus salih. Yang kedua maknan batil. Apa maknan batil? Al-wasilatus syirkiyah. Apa wasilah syirkiyah? Hiyal wasitah bainahum wa bainallahi azza wa jalla, atau ittikhadul wasitah bainahum wa bainallah. Qala syekhuna falihadza yatabayyanu lana, maka atas dasar inilah nampak jelas bagi kita, anna hadzal ayah fi sya'ni tauhid, bahwasannya ayat ini berkaitan dengan tauhid. Wa fi sya'nil wasilati syarqiyyah wa fi sya'nil wasilati syar'iyyah bil amalis salih, dan ayat ini juga berkaitan dengan wasilah asy-syar'iyyah dengan amal saleh. Au bitawassul ila Allah bidu'aihi bil asma'il husna wa sifatil ula, atau bertawassul kepada Allah dengan berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama al-husna dan sifat Allah yang maha tinggi. Jelas? Sehingga yang dimaksud dengan wabtagu ilaihil wasilah atau yabtaguna ila rabbihimul wasilah, makna dari ayat tersebut al-wasilah
bisa juga kita katakan yang diantara makna wasilah adalah tauhid, diantara makna wasilah al-amal saleh, diantara makna al-wasilah at-tawassul bidu'a illahi bi asma'il husna wa sifatil ula. Jelas? Wadih? Sehingga al-muhim ya ikhwan, yang dimaksudkan wasilah pada ayat tersebut maknanya umum, mencakup seluruh bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah yang benar, ibadah yang ikhlas, ibadah yang mutaba'ah. Kama qala Rabbuna azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, milik Allah lah nama-nama yang indah tersebut. Fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan menyebut nama-nama tadi. Ini dikenal dengan apa namanya? Tawassul bi asma'illahi wa sifatil ula. Ya ikhwan, dalam perkara ini tadi antum perlu fahami, bedakan antara at-tawassul bis salihin dengan talabus syafa'ah bis salihin. Ya, ini ada istilah talabus syafa'ah bis salihin dengan at-tawassul bis salihin. Hukum asal kalau antum mendengar istilah seperti ini, ada letak perbedaan. Ya, ada letak perbedaan antara istilah talabus syafa'ah. Kalau talabus syafa'ah itu dia minta, menyeru wasitoh, perantara tadi, menyeru perantara atau wasitoh tadi, agar wasitoh perantara tadi menyampaikan hajat kepada Allah azza wa jalla. Faham? Itu namanya talabus syafa'ah. Ada wali udah meninggal dunia, orang soleh, ya, entah dia nabi, entah dia sahabi, entah dia malaikat, entah dia ulama, dikatakan ya syekh fulan, ya, tolong sampaikan kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan saya anak. Ini namanya apa? Talabus syafa'ah. Ini syirkun bila syak wala raib, tidak diragukan lagi, syirik. Kenapa? Karena ada unsur tolab, ya, li ghairillah, minta kepada selain Allah azza wa jalla. Jelas? Ada doa kepada selain Allah, itu tolab namanya. Wadih? Yang kedua, at-tawassul bis salihin, bertawassul dengan orang-orang soleh. Tawassul dengan orang-orang soleh di sini terkadang yang dimaksudkan ada 3 makna. Yang dimaksudkan terkadang ada 3 makna. Makna pertama, doa Allah bis salihin atau talabud doa minas salihin, meminta doa dari orang-orang soleh yang hayy, masih hidup, hadir. Ini ada orang soleh, dia minta doa, kan? Difahami? Atau dikenal dengan doa kepada orang, minta kepada Allah tapi perantaranya orang soleh. Itu disebutkan oleh Syekhuna di bawah itu, ya. Yang seperti ini jaiz, boleh. Jaiz boleh. Namun ada tanbih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada tanbih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangan sering-sering, makruh. Kecuali, kata beliau, kecuali
diniatkan untuk naf'ud da'i, untuk memberikan manfaat kepada yang berdoa tadi. Karena doa kepada Allah adalah ibadah. Sehingga ketika kita bilang sama Khalifatul Rijal, ya Khalifah, tolong doakan saya, dengan niatan supaya Khalifah berdoa dan dia dapat pahala karena mendoakan kita. Faham antum? Ana lupa halamannya, ana baca di sini. Di syarat tathhirul i'tiqad. Cuman ana lupa halamannya, halaman berapa? Ya. Faham sampai situ? Yang kedua, tawassul bis sholihin ini, makna yang kedua adalah doa Allah bijahis salihin atau bihormatis salihin. Dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dengan menyebut kedudukan orang-orang soleh tadi, atau kehormatan orang-orang soleh tadi, atau manzilah orang-orang soleh tadi. Faham? Contoh misalkan, ya Rabbi ya Rabbana bihormati Khadijah, ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'alullaha ayyufarrija anna. Misalkan seperti itu. Itu yang semisalnya. Yang seperti ini hukumnya bid'ah. Jangan antum tembak langsung syirik. Sebagian ikhwan ada yang tidak paham dengan perbedaan seperti ini. Ya. Paham antum? Nah, seringnya ketika disebutkan istilah at-tawassul bis sholihin, seringnya yang dimaksudkan yang kedua ini tadi. Ya. Seringnya dimaksudkan yang kedua ini. Ana dulu agak kurang teriltibas pas ketika masih di Indonesia, masih belajar di Indonesia, kemudian di Yaman, anak belilah waktu itu anak ikut pelajaran Nawaqidul Islam sama Syekh Abdullah Ibnu Salim Ar-Radfani. Belilah anak syarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh, nama penulisnya itu Hanan Al-Yamani, ya, Hanan bin Abdillah Al-Yamani kalau tidak salah. Itu yang perempuan. Hanan ibnu Ali, ya, Hanan bintu Ali Al-Yamani. Ya. Nah, buku yang ditulis oleh Syekh Hanan ini isinya itu bagan-bagan. Nah, ketika dia menyebutkan tawassul itu tadi, ya, tadi dibuatkan sama dia, ada yang namanya talabus syafa'ah, ada yang namanya tawassul. Nah, apa letak talabus syafa'ah ini tadi? Talabus syafa'ah itu dia minta langsung kepada perantara. Wahai perantara, sampaikan hajatku kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ainus syirki, bentuk kesyirikan yang ada di kaum musyrikin zaman dahulu. Jelas? Nah, adapun tawassul bijahis salihin, dia mengatakan ya Rabbana, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga yang disebutkan semakna dengan ungkapan tawassalna bi bismillah. Kami bertawassul dengan nama Allah. Boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Boleh. Apa dalilnya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tawassalna bi bismillah. Wabil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi Rasulillah wa kullil mujahidinillah. Nah, pada poin yang ini tadi, wabil hadi Rasulillah wa kullil mujahidinillah, ini bukan digolongkan syirik, tapi digolongkan bid'ah. Kenapa? Bertawassul dengan jah al-anbiya,
biljah as-salihin bimanzilatis salihin bimanzilatis sahabah. Ini bid'ah lam yaf'alhu as-sahabah radhiyallahu anhum, tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Barang siapa dari kalangan para ulama yang membolehkan seperti ini, faqad akhta'a wa lam yusib fi qawlihi. Ya. Siapa yang antum dapat ya ulama yang membolehkan seperti ini, itu tidak benar dan keliru pada pendapatnya. Mungkin antum bertanya, adakah Ustaz? Ada. Ya, ada. Ada para ulama yang membolehkan ini tadi, ya. Dan itu keliru. Makanya mereka para ulama mengatakan bid'ah. Nah, yang ini kadang jadi dalil mereka. Nah, sebulan mengatakan boleh, gitu loh. Kemudian dulu pernah ana tanya langsung sama Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah. Ketika kami pelajaran waktu itu ada pelajaran kita namanya Tajridut Tauhid, Tajrid At-Tauhid karya Al-Makrizi. Sempat ana tanya habis sholat, habis selesai dars, tanya sama beliau tentang ini tadi. Di Indonesia ya Syekh, biasa orang melantunkan lafaz tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullil mujahidillah bi ahlil badar ya Allah. Kata beliau, hadhi bid'ah. Bukan syirik, enggak, bid'ah. Yang ketiga, makna yang ketiga dari makna at-tawassul ya bis salihin. Makna yang ketiga adalah talabus syafa'ah. Tawassul bimakna talabus syafa'ah. Nah, kalau antum dengar keterangan-keterangan para ulama yang mengatakan bertawassul dengan orang-orang soleh merupakan kesyirikan, maka yang mereka maksud adalah jenis yang ketiga. Wadih? Paham antum sampai sini? Itulah kesimpulan dari buku-buku yang ada, ya. Kita lanjutkan. Lihat kata beliau, yatabayyanu lana anna hadhil ayata fi sya'ni tauhid wa fi sya'ni al-wasilah asy-syar'iyyah bil amali salih aw bit tawassul ila Allah bi du'ai bil asma'il husna wa sifatil ula. Yang nampak bagi kita bahwasanya ayat ini, ayat apa? Ayat fabtagu ilaihil wasilah atau wabtagu ilaihil wasilah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Makna wasilah di sini kata beliau yang berkaitan dengan tauhid, sehingga al wasilah di situ bermakna tauhid. Wasilah itu bermakna wasilah syar'iyyah, yaitu dengan amal soleh. Kalau ingin dekat kepada Allah, ya bil amali soleh. Atau bertawassul di sini maknanya apa? Memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama al-husna dan sifat-sifat yang maha tinggi. Ya. Awit tawassul atau tawassul di sini maknanya at-tawassul ila Allah bi du'air rajulis salih al-hayy. Atau maknanya juga adalah berdoa kepada Allah dengan atau meminta doa, bahasa kitanya meminta doa, berdoa kepada Allah dengan perantara doa orang soleh yang masih hidup, itu maksudnya ya. Meminta berdoa kepada Allah dengan perantara doa orang yang soleh masih hidup. Ya boleh. Fatatlub minar rajulis salih al-hayy ayyad'u walaka rabbuka tabaraka wa ta'ala ayyad'u walaka rabbaka tabaraka wa ta'ala ayyu'tiyaka aw yadfa'a anka, yaitu engkau minta dari laki-laki yang soleh tersebut yang masih hidup agar dia berdoa untukmu kepada Rabb, ya, agar Allah memberi engkau atau menolak keburukan darimu. Jelas? Wa in kana kamalut tauhid
alla yatlubul insanu min ghairihi minal ahya. Meskipun merupakan kesempurnaan tauhid, alla yatlub al insan min ghairihi minal ahya, yaitu seseorang itu tidak meminta kepada orang lain dari makhluk hidup tadi, ayyad'u walahu, agar berdoa untuk dia. Itu merupakan bentuk kesempurnaan tauhid. Al-muhim ya ikhwan, apa yang disebutkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yang sempurna merupakan kamalut tauhid, seseorang itu tidak minta doakan kepada orang lain, bal yatawajjah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bahkan yatawajjah ila Allah, dia sendiri yang berdoa mengharap kepada Allah azza wa jalla. Wa yatazallal baina yadayillah wa yaqra' baba rabbih, dia merendahkan diri di hadapan Allah azza wa jalla dan mengetuk pintu Allah azza wa jalla, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Wa qala ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, fa rabbuka azza wa jalla qaribun wa laysa ba'idan yujib da'watad da'in wa yufarriju 'anil makrubin wal muttarin wa yu'tis sa'ilin su'lahum. Ya. Kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, beliau membawakan ayat di sini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentangku, aku sangatlah dekat, aku akan mengabulkan permohonan mereka kalau mereka berdoa kepadaku. Fal muhim ya ikhwan, kalau ditanya boleh, hukumnya boleh, namun itu tadi tanbih dari para ulama kita, namun jangan sering-sering, ya. Kenapa jangan sering-sering? Makruh itu tadi, itu kan bentuk ibadah, bentuk ibadah. Hukum asal yang namanya ibadah, ya kita sendiri mengerjakannya, kecuali tadi dengan niatan untuk memberikan manfaat kepada orang yang berdoa tadi, supaya dia melakukan ibadah tadi, ya. Faham? Ya. Ini anak contohkan berkaitan dengan gambaran tawassul ini tadi. Faham? Ya. Ya antum dekat enggak dengan Allah Azza wa Jalla? Jauh dari ketaatan. Ibadah banyak antum tinggalkan. Yang wajib antum langgar, antum tinggalkan. Yang haram antum kerjakan. Tahu-tahu antum doa. Contoh yang disebutkan dalam hadis, ya. Wa malbasu haram wa mat'amu haram, berarti kan jauh dari Allah. Malbas, makanan, pakaian haram. Wa mat'amu haram, berarti kan pakaian dan makanannya sesuatu yang jauh dari Allah Azza wa Jalla, kan? Terus dia doa, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa kata Nabi SAW? Fa anna yustajabu lah. Bagaimana bisa dikabulkan kayak gini? Dia sendiri jauh dari Allah Azza wa Jalla. Faham? Antum lihat hadis lain yang seseorang, kata Nabi SAW, kusut masai, berdebu, tapi dia punya ketaatan, sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang lain itu, kalau dia ditaruh di depan pasukan perang, dia ridho, ditaruh di belakang, dia ridho. Kullu dha'ifin mustad'afin, yang kata Nabi SAW, lau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau seandainya dia berdoa memohon dengan nama Allah, akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Faham? Kenapa? Karena ada kurbah, ada ibadah, ada ikhlas, ada taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau antum pengen dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bil amalis soleh, bukan minta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jalla tadi. Kemudian sedikit lagi, wa ma'adzalika fala ba'sa bi ayyatluba minar rajulis salih ayyad bi ayyad'u lahu rabbahu azza wajalla. Bersamaan hal tersebut, maka tidak masalah, ya, dia meminta dari orang yang saleh tersebut agar dia berdoa, agar orang yang saleh tadi bi ayyad'u kembali ar-rajul as-salih, agar orang yang saleh tersebut berdoa untuk dia kepada Allah azza wajalla. Kama qala Umar ibn al-Khattab, kama qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibn
itu antum tembak saja ya, badal. Itu kaidah. Enggak usah mikir-mikir, ibn itu pasti badal. Umar ibn Khattab. Kalau Umarnya marfu, marfu pula. Kalau yang setelahnya majrur, majrur. Tapi kalau ibnnya panjang, misalkan Muhammad ibnu Abdullah, yang setelahnya kan Muhammad ibnu Abdullah ibni Hashim, ya enggak? Nah, ibni yang kedua itu jar. Kan badalnya gini kan, Muhammad itu siapa? Ibnu Abdullah, anak Abdullah. Jadi kan Abdullah tadi. Ya, ibni Hashim. Abdullah itu siapa? Ya ibni Hashim. Faham? Ibni Abdi Manaf. Abdi Manaf itu siapa? Abdi Manaf. Ya ibni Hashim. Ibni Hashim, ibni Abdi Manaf. Faham? Contoh misalkan, anak kasih contoh. Abdul Razak ibnu Khalifah. Abdul Razak siapa? Ibnu Khalifah. Ibnu Khalifah, ya Abdul Razak. Antum punya bapak, namanya Wandi. Tadi kan jar antum, kan? Ibni Khalifah. Berarti antum ibni Wandi. Faham? Terus sampai setelahnya. Itu cara bacanya. Jadi kalau ketika namanya panjang, antum baca yang ibn pertama saja yang rofa, badal ke nama pertama. Yang setelahnya terus antum baca jar. Faham? Ini kaidah. Kama qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina kum ya ibn Abbas fad'u lana. Disebutkan oleh Umar bin Khattab, ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina. Dulu kami bertawassul kepada engkau dengan nabi kami. Apa maksud bertawassul kepada engkau dengan nabi kami? Maksudnya meminta doa dari Nabi SAW agar memohon kepada Allah turun hujan. Ya enggak? Ini namanya tawassul dengan apa? Tawassul bidu'a is-salihin. Ketika Nabi SAW masih hidup, fatasqiyana, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Faham antum? Ingat ya, maksud ini salah faham. Sebagian orang berdalil ini tadi, ucapan Umar ini tawassul dengan kepada Nabi yang sudah wafat. Tidak. Ucapan Umar ini tawassul kepada Nabi SAW yang Rasul masih hidup. Faham? Beliau datang kepada Rasul agar minta kepada Allah turun hujan. Sebagaimana sahabat bilang, ya Rasulullah, halakatil amwal wal mawashi wan qata'atis subul fad'ullaha ayyuhisana atau ayyastiyana. Ya Rasulullah, sudah gawat ekonomi kita, mohonlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini namanya minta doa kepada Rasul agar Rasul berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Faham? Jadi istilah lafaz kunna natawassalu ilaika binabiyina maksudnya ketika Rasul masih hidup. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina, dan sekarang kami bertawassul kepada engkau ya Allah dengan perantara nabi kami, dengan perantara pamannya nabi kami, fastiana, turunkanlah hujan. Apa kata Umar bin Khattab menunjukkan ini hidup? Kata Umar bin Khattab, kum ya Abbas fad'u lana, bangkit wahai Abbas, berdoalah untuk kami. Berarti kan masih hidup. Kalau orang mati nggak, masa Umar nyuruh orang sudah mati, Bas, bangkit Bas, orang sudah mati nggak mungkin dipanggil sama dia. Berarti Abbas kan ada di situ. Artinya Abbas yang berdoa. Faham? Fahadil wasail asyariyah, ini wasilah asyariyah. Imma tawassul ila Allah bil amalis saleh. Yang pertama, wasilah syar'iyah, tawassul kepada Allah dengan amalus saleh. Awit tawassul ila Allah bi asma'il husna wa sifatil ula, atau bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Awit tawassul ila Allah bi talabid du'a minar rajulis saleh, atau bertawassul kepada Allah dengan meminta doa dari orang yang soleh. Amma antaj'al bainaka wa bainallahi wasitatan min haula'il amwat wal maqburin wal madfunin wal mughayyabin fil quburi wal luhud fahadhihi wasilatun syirkiyatun min usuli kufril kafirin. Adapun kalau engkau membuat perantara antaramu dan antara Allah dari kalangan haula'il amwat,
dari kalangan al-makburin wal madfunin, al-makbur yang sudah dikubur, madfun sudah ditanam dalam tanah, wal mughayyabin yang tidak ada di tempat, yang ada di alam kubur dan lahat-lahat. Ini adalah wasilah syirkiyah min usuli kufril kafirin, termasuk salah satu prinsip dari pokok kekufuran orang-orang kafir. Kama taqaddama ma'ana fi qaulillahi ta'ala, sebagaimana yang telah lalu pada firman Allah Azza wa Jalla, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah kepada selain Allah. Menyembah yang bagaimana? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Terus apa? Lalu mereka mengatakan, wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tindakan mereka menjadikan wasito bainahum wa bainallah dianggap sebagai apa? Ya'budunahu, menyembah. Faham? Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, qul, katakan ya Muhammad, atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan ya Muhammad, apakah kalian ingin memberitakan kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak mengetahuinya di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wal ayatus tsaniyah, ayat yang kedua. Hafal ayat ini ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kemudian ayat yang kedua, wal ayatus tsaniyah walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali dari selain Allah, mereka mengatakan mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tidak beribadah kepada mereka melainkan dengan tujuan liqarribuna ila Allahi zulfa, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah menghukumi pada perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang kadzib lagi dusta. Antum lihat dalam dua ayat ini tadi. Ketika mereka mengatakan apa? Haula'i syufa'auna indallah. Ketika mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, dijawab oleh Allah apa? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Berarti klaim mereka, pengakuan mereka adalah haula'i syufa'auna indallah, itu merupakan kesyirikan. Ketika mereka mengatakan mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, apa dijawab oleh Allah Azza wa Jalla? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib, dusta, lagi kufur. Jelas? Sehingga tindakan mereka, ucapan mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa digolongkan sebagai apa? Sebagai kedustaan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ikhwan, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi bihadzal.